Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama pada pagi hari ini kita naikkan pujian kita kepada Allah dengan menyanyikan NKB 3 ayat 1 dan 3, Terpujilah Allah. Kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga dibela Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita bersama, kita tidak pernah terlepas dari kesalahan dan dosa. Dan setiap minggu kita selalu diingatkan oleh Tuhan melalui hukum-Nya yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kekasih-kekasih Tuhan, marilah berkaca dari hukum Tuhan ini. Sekarang kita datang untuk mengaku kepada Tuhan akan segala dosa dan kelemahan kita,
melalui nyanyian pengakuan dosa kita. Kidung Jemaat 467 ayat 1, 2, dan 3. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sungguh luar biasa kekasih-kekasih Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan kita, tetapi lawatan dan penyertaan-Nya senantiasa menyapa kita. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh mengaku akan segala dosa dan keterbatasan kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia berkenan untuk mengampuni segala dosa kita dan memberi kita hidup yang baru. Karena itu marilah bersama-sama kita perhatikan berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil dari surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai dengan 17. Demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, dan petunjuk hidup baru terambil dari Ayub pasal 28 ayatnya yang ke-28. Demikian, tetapi kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikianlah kekasih-kekasih Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita pada minggu ini,
yang mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Marilah kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam hikmat yang dituntun oleh akal budi pemberian Tuhan. Dan kita sanggupi itu dengan sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKJ 274, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami sangat merasakan kasih kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terlebih-lebih ketika kami saat ini bersama-sama berada di bulan kemerdekaan. Di bulan Agustus ini, ketika Engkau memerdekakan kami bangsa Indonesia dari penjajahan, kami bersyukur sehingga kami boleh hidup sampai dengan saat ini di dalam kemerdekaan. Tetapi kami pun merasakan bahwa sesungguhnya kami belum sepenuhnya merdeka, karena pada saat ini kami sedang dijajah oleh pandemi COVID-19. Tapi kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Bahkan kami masih boleh menikmati hari-hari hidup kami dan melewati setiap pergumulan kami dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di bulan kemerdekaan ini, kami boleh bersama-sama mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat dan keluarga kami masing-masing. Ketika beberapa waktu yang lalu, Tuhan mengizinkan ada beberapa di antara kami yang harus berjuang untuk melawan COVID-19. Tetapi karena kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan saja, kami semua sudah boleh lepas, kami sudah boleh sehat, dan kami boleh menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini bersama-sama, kami masih terus tunduk di dalam keprihatinan
memohon berkat daripadamu untuk kekasih-kekasih kami yang masih berjuang di dalam sakitnya, seperti yang dialami oleh kekasih kami Ibu Kesti, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, yang juga dialami oleh kekasih kami Bapak Nurbianto, yang juga dialami oleh kekasih-kekasih kami yang sudah sepuh dan yang sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang akan melawat mereka, yang akan menyembuhkan mereka, dan akan meluputkan mereka dari segala mara bahaya. Kami juga memohon berkat-Mu untuk setiap keluarga-keluarga yang terus berjuang di tengah pandemi ini, untuk memberi yang terbaik bagi setiap anggota keluarga, supaya hidup terus berjalan dan kami pun terus bisa melakukan seluruh aktivitas kami sehari-hari. Karena itu berkatilah setiap orang tua yang bekerja dengan bidang pekerjaan mereka masing-masing, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Untuk mereka yang terus berjuang untuk mencari pekerjaan di tengah-tengah situasi sulit saat ini, Tuhan, kami juga mohon bukakanlah pintu berkat dan rahmat-Mu, supaya mereka bisa segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan yang layak untuk kehidupan mereka. Untuk mereka yang terus berjuang karena berbagai pergumulan perekonomian yang mereka hadapi di tengah-tengah situasi sulit ini, Tuhan, hanya kepadamu kami berseru dan kami memohon. Engkaulah kekuatan kami, Engkau yang akan mengirimkan berkat-Mu, mengirimkan orang-orang yang akan hadir di tengah-tengah kekasih-kekasih kami yang sedang berjuang, sehingga mereka bisa mendapatkan kelegaan. Untuk anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah, Tuhan terus berkati mereka dengan roh ketaatan, kedisiplinan, ketekunan di dalam belajar, tanggung jawab, sehingga mereka tetap bersemangat untuk melakukan tugas mereka sebagai pelajar demi meraih cita-cita masa depan mereka. Kami juga terus memohon berkat-Mu untuk setiap orang tua di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan otoritas ilahi-Mu. Untuk mereka yang juga saat ini sedang menantikan hadirnya momongan dalam hidup rumah tangga mereka, Tuhan juga berkenan untuk melawat mereka, memberkati mereka, supaya atas perkenanan dan kehendak-Mu saja mereka boleh memperoleh kesempatan untuk mendapatkan generasi-generasi ilahi yang akan menjadi kebahagiaan bagi keluarga-keluarga yang sedang menantikan. Demikian juga kami mohon berkat-Mu untuk mereka yang sudah waktunya memiliki pasangan atau teman hidup. Kami mohon kepada Tuhan Yesus, pertemukanlah mereka dengan teman pasangan hidup yang seiman dan sepadan, supaya mereka bisa membangun rumah tangga yang berkenan dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pertunangan yang sudah terjadi dalam diri Arif dan Kika, yang nanti akan dilanjutkan dengan pernikahan. Tuhan yang akan terus memberkati sampai pada waktunya nanti. Kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap pelayanan yang dilakukan di dalam gereja Tuhan, baik oleh majelis jemaat, dalam diri pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi, tenaga gereja, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan dan juga seluruh warga jemaat. Mampukan kami semua untuk saling bersinergi bekerja sama untuk membangun kemuliaan Tuhan di muka bumi ini melalui pelayanan kami masing-masing. Kami juga memohon berkatilah
setiap rencana-rancangan yang sudah diangan-angankan, yang sudah dirancangkan oleh gerejamu di tempat ini, kiranya boleh menjadi berkat dan terwujud karena kemurahan Tuhan saja. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian dari bangsa ini kami bersyukur karena kami sudah boleh hidup merdeka. Dan karena itu mampukan kami sebagai bagian dari bangsa ini, supaya kami bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna bukan hanya untuk diri kami, keluarga kami, gereja kami, tetapi juga untuk bangsa ini, terutama di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Kami juga menyerahkan kepadamu TK SD Kristen Sokaraja, Tuhan yang akan terus memberkati, sehingga baik siswa, guru, karyawan, pengurus yayasan, maupun kedua gereja GKI dan GKJ Sokaraja bisa saling berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama untuk membangun kemuliaan Tuhan melalui dunia pendidikan. Kami Tuhan sudah berkati sepanjang 1 minggu, dan tentunya banyak berkat yang kami terima dari Tuhan. Dan sekarang kami sudah membawa sebagian dari berkat yang Tuhan berikan itu untuk kami serahkan kepadamu lagi demi pekerjaan pelayananmu khususnya di GKJ Sokaraja ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan kami berkenan kepadamu. Karena Engkau sendiri yang sudah mengajarkan kepada kami dan sudah mengatak kami untuk senantiasa memberi kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut dengan firman-Mu di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 35. Oh, alangkah indahnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan sucikanlah, sehingga semua dapat dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dan sebentar lagi kami juga bersama-sama akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman yang kami terima pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi rema dalam hidup kami, memberkati kami, dan memampukan kami untuk hidup menurut panggilan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Engkau yang akan memampukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga, dan kami siap menerima serta melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan
pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabok oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam merdeka. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama akan menggumuli firman Tuhan dengan suatu tema hidup di dalam hikmat Tuhan. Karena itu mari kita perhatikan bersama-sama apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan inginkan kita terima dan kita kerjakan minggu ini. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan demikian. Orang pintar belum tentu bijaksana, namun orang bijaksana pasti pintar. Saya ulangi, orang pintar belum tentu bijaksana, tetapi orang bijaksana pasti pintar. Atau ada ungkapan lain lagi yang mengatakan, untuk menjadi bijaksana tidak perlu pendidikan yang tinggi, tetapi pendidikan tinggi itu bisa menjadi sarana bagi orang untuk bisa bijaksana. Lah Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang berada di rumah, dari dua ungkapan tadi kita bisa memahami dan mengerti bahwa kepandaian seseorang, kepintaran seseorang itu bukan jaminan ia menjadi berhikmat atau bijaksana. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa hikmat atau bijaksana itu bukan bicara soal kepandaian, bukan bicara soal kepintaran, tetapi bicara tentang hal yang lebih dari itu. Karena bijaksana itu adalah bagaimana seseorang bisa menempatkan dirinya, memperlakukan dirinya, dan juga memperlakukan orang lain dengan berlandaskan pada kasih, pada hukum, atau pada perintah Allah. Atau boleh dikatakan
segala sesuatu selalu memakai kacamata Allah, tidak memakai kacamata sendiri. Dan di samping itu juga orang yang berhikmat, orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mengesampingkan kepentingannya dan lebih mengedepankan kepentingan dan kemanfaatan, kebergunaan bagi banyak orang. Sehingga jemaat kekasih Tuhan bisa dikatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menempatkan dirinya dalam berbagai situasi, menghormati Tuhan dan juga hukumnya, sehingga akhirnya orang tersebut bisa membedakan manakah yang sesuai dan yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak sesuai dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Tidak hanya sebagai makhluk yang mulia, tetapi kita juga dianugerahi oleh Allah akal budi. Dan karena itu seharusnya lah kita sebagai anak-anak Allah terdorong untuk selalu menjadi pribadi yang bijaksana, yaitu pribadi yang selalu menggunakan akal budi, pengetahuan pemberian Allah dan juga seluruh pengalaman hidupnya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang ada, menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan yang ada. Sehingga akhirnya setiap keputusan yang diambil itu tidak merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Itulah orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Nah, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita dalam surat Efesus pada pagi hari ini, kita bisa menemukan dan kita bisa mencatat ada beberapa hal yang dimaksud oleh firman Tuhan melalui pewartaan Rasul Paulus tentang berhikmat atau bijaksana. Yang pertama, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat adalah orang yang memperhatikan bagaimana cara hidupnya dengan saksama. Saksama itu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak setengah-setengah tapi total holistik, ya. Karena memperhatikan baik-baik, sungguh-sungguh holistik bagaimana cara hidupnya, akhirnya bisa menjalani hidup yang benar. Karena apa? Karena semua hal yang akan dia lakukan, yang akan dia kerjakan dalam hidupnya selalu dipikirkan dengan benar, diperhatikan dengan benar, dipertimbangkan dengan matang-matang, tidak asal-asalan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada dengan baik dan benar. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah kita selama ini sudah benar-benar mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dan juga kesempatan hidup yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya, dengan baik dan benar? Terutama lagi di dalam pergumulan gereja kita yang terus mencari bibit-bibit pemimpin di dalam gereja yang bersedia menjadi majelis. Disinilah terbukti hikmat dan bijaksananya kita. Apakah kita benar-benar bisa mempergunakan waktu pemberian Tuhan ini dengan baik dan benar?
bahwa waktu dan kesempatan Tuhan ini harus kita isi dengan benar, termasuk dengan pergumulan kita dan juga kesiapan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita ini. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan agar kita terhindar dari kehidupan yang gelap yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mengerti kehendak Tuhan ini penting bagi kita, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah di dalam bertindak, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh nafsu kedagingan kita. Yang keempat, selalu memperkatakan firman Tuhan dan senantiasa memuji Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari-hari hidup pemberian Tuhan ini sudah kita isi dengan selalu memperkatakan firman-Nya dan selalu kita pakai untuk memuji, memuliakan namanya? Ataukah waktu-waktu hidup kita yang ada saat ini, terutama di tengah kondisi pandemi saat ini, kita isi dengan memperkatakan keluhan, kemarahan, kekecewaan, ketidakpuasan kita, sehingga mulut kita tidak bisa lagi memuji Tuhan, tetapi yang ada mulut kita hanya berisi dengan kata-kata yang tidak membantu kita bertumbuh dalam pengharapan. Yang kelima, senantiasa mengucap syukur dan rendah hati. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik ketika senang maupun ketika susah, baik ketika sehat maupun ketika sakit. Baik dalam keadaan yang berlimpah maupun dalam keadaan yang kekurangan. Dan ucapan syukurnya itu terwujud di dalam sikap hidup yang rendah hati. Lah, jemaat kekasih Tuhan, itulah 5 hal yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentang bagaimana menjadi pribadi atau orang yang berhikmat atau bijaksana. Kita semua diharapkan dan diminta oleh Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang bijaksana, hidup di dalam hikmat Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya bisa melakukan 5 hal yang di atas tadi, supaya bisa menjadi pribadi yang berhikmat, yang bijaksana? Ada 2 kata kunci atau ada 2 hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10 berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Supaya kita bisa menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, maka pertama-tama marilah kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena itulah permulaan hikmat. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita kerjakan, semua berada di bawah rasa takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sembrono, hidup kita tidak sembarangan. Yang kedua, ada di dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Untuk bisa menjadi pribadi yang bijaksana, yang berhikmat, kita harus mau selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mungkin selama ini kita baru sampai pada tahap mendengar, belum sungguh-sungguh melakukan firman itu. Tetapi mulai saat ini marilah kita tidak hanya mendengar, tetapi belajar untuk melakukan firman Tuhan itu. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar dan kita sudah tahu dari firman Tuhan hari ini bagaimana orang bijaksana dan bagaimana bisa menjadi orang bijaksana. Sekarang, terlebih-lebih di masa pandemi ini, pilihan ada pada kita masing-masing. Artinya, apakah kita mau berhikmat, bijaksana, sehingga menjadi orang yang arif, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 15 tadi, ataukah kita memilih untuk menjadi orang yang tidak berhikmat, atau disebut orang yang bebal. Pilihan ada pada kita pribadi lepas pribadi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama, firman Tuhan mengatakan, jikalau hari ini engkau mendengarkan firman-Nya, janganlah keraskan hatimu. Kalau hari ini engkau mendengar bahwa Tuhan menghendaki engkau hidup di dalam hikmat-Nya, marilah memohon pertolongan Roh Kudus untuk belajar hidup di dalam hikmat-Nya, supaya kita menjadi orang yang arif dan bijaksana dan tidak menjadi orang yang bebal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita pujikan Kidung Jemaat 413 ayatnya yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Marilah jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa kita yang akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman yang sudah kami terima. Dan kami mohon tuntunlah kami Tuhan, bimbing kami anak-anak-Mu, supaya kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, terus tolong kami dan mampukan kami. Kami juga memohon berkat-Mu untuk kekasih-kekasih kami di minggu ini yang berulang tahun, seperti saudara kami, anak kami Yemima, Ibu Rukina, Bapak Agus Anggraito, Saudari Selin Agustin, dan Bapak Pirnadi. Biarlah mereka boleh menikmati berkat Tuhan, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kebahagiaan dalam hidupnya bersama-sama dengan orang yang mereka cintai, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Tuhan, minggu kerja kami yang akan kami jalani, kami pertaruhkan kepada Engkau saja. Engkau yang menuntun kami, yang menolong kami, dan menopang kami. Dan biar apa yang kami kerjakan selalu dalam restu dan kehendak-Mu. Kami ingin menyempurnakan semua permohonan ini di dalam doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan memperbaharui pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, masukilah kehidupanmu di minggu kerja anugerah Tuhan ini
dan berlakulah seperti orang-orang yang bijak. Hiduplah dalam hikmat Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidupmu, sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan dan sesama kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Pasti
mengajari Indonesia melakukan kebenaran. Tuhan, satukan Indonesia yang beragam dengan damai-Mu dari cinta-Mu dan hati-Mu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang kemuliaan Indonesia sudah datang. Tidak akan ada lagi kabar kekerasan, kabar keruntuhan, ataupun kebinasaan. Sebab Dialah Tuhan atas Indonesia. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh